Pagi, Pak. Baru 17 orang ya. Baru 19 orang. Baik ya, sambil menunggu teman. Uh, untuk kuliah pagi ini, Bapak akan sedikit mengulas mengenai struktur bawah gitu ya. Sebelum berlanjut nantinya ke elemen-elemen struktur gitu ya. Karena Pak Kris sampai saat ini belum bisa memberikan perkuliahan gitu ya. Nah, kenapa Bapak mengulas dulu struktur bawah ya? Ya karena ini kan bagian dari metode pelaksanaannya. Supaya jangan sampai kelewat hal-hal penting di dalam melaksanakan elemen struktur gitu ya. Nah, di dalam struktur bawah itu, Bapak tidak akan mengulas pondasinya ya, tetapi bangunan yang ada di bawah gitu ya. Dalam hal ini adalah di dalam metode pelaksanaan struktur top down gitu ya. Nah, metode top down itu kan diperkenalkan di Indonesia itu tahun 96 atau 95 itu ya. Sewaktu membangun gedung Bank Indonesia gitu ya. Nah, kesininya berkembang metode tersebut. Kemudian ada istilah yang dulu dengan sekarang agak berbeda, tapi dua-duanya benar itu ya. Nanti Bapak akan memperlihatkan dua metode tersebut. Nanti akan diakhiri dengan tugas gitu ya, supaya lebih jelas bagaimana kalau melaksanakan pelaksanaan untuk struktur bawah ya. Jadi struktur bawah di sini bukan fondasi, adalah struktur bawah untuk bangunan gedungnya ya. Baru 21 orang keluar lagi nih. Sinyal mungkin ya. Sinyalnya kurang bagus.
Oke, sudah kelihatan di layar monitor? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah ini Bapak ambilkan PowerPoint-nya dari PP ya. Dari PP judulnya metode pelaksanaan struktur basement gitu aja. Tapi di dalam metode pelaksanaan top down gitu aja. Nah ini kalau dilihat denahnya seperti ini gitu aja. Jadi ada 7 zona. Ini adalah jalannya gitu aja. Ini zona 1, zona 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dimulai untuk proses nanti penggaliannya atau segala macamnya itu dari zona 1 dan zona 2 mengarah ke zona 7 ya, ke jalan. Supaya material galian tanahnya itu bisa dibuang keluar lokasi itu ya. Bisa hidup. Oke, ini bagian dari area basementnya ya. Dulu mungkin di MPK 1 sudah dijelaskan mengenai solar panel, kemudian internet gitu ya. Untuk bisa memulai pekerjaan basement ya. Ini adalah bagian dari denahnya. Kotak-kotak ini merupakan kolomnya ya. Solar panel merupakan bagian dari DPT gitu ya. Nah ini mengenai metode pelaksanaan untuk solar panelnya ya. Bapak tidak akan mengulas ininya. Ini sudah dijelaskan barangkali di MPK 1-nya ya. Kalau dulu MPK 1 sama Pak Geni atau sama siapa? Sama Pak Kris sama Pak Geni. Oh ya, berdua ya. Oke. Ya. Nah ini sebagian juga ada di buku pedoman kontraktor ya. Mungkin kalau Anda searching di internet ada filenya berupa PDF gitu ya. Filenya berupa PDF. Jadi metode-metode pelaksanaan untuk seluruh pekerjaan itu ada di buku tersebut ya. Nah sebagian bahan ajar juga Bapak ambilkan, Bapak maupun Pak Kris mengambilkan dari buku-buku tersebut ya. Cuma ada beberapa bagian yang dimodifikasi oleh Bapak gitu ya. Sehubungan dengan pelaksanaan yang sebenarnya di lapangan gitu ya. Nah kita lihat gambar ini. Jadi ini ada lower ground ya. Jadi merupakan lantai dasar di permukaan tanah gitu ya. Nah ke bawahnya ada
adjustment-nya B1, B2, dan B4 mungkin di sini ya. Itu sampai B3 lah. Ini tanah kerasnya ya. Nah, dulu waktu pertama kali diperkenalkan metode top down itu adalah seperti ini kan ya. Jadi langkah kerja pertamanya itu di bore pile ya. Diameternya ya disesuaikan dengan hasil perencanaan, kedalamannya disesuaikan dengan hasil perencanaan. Jadi sampai kedalaman tanah keras gitu ya. Nah, ini mengenai langkah kerja bore pile untuk metode top down sama gitu ya dengan bore pile pada pelaksanaan untuk fondasi secara umum gitu ya. Jadi dibor, kemudian harus segera dimasukkan tulangannya dan harus segera dicor ya supaya lubang fondasi itu tidak terjadi kelongsoran. Jadi artinya supaya lubang fondasi itu bersih dari lumpur atau dari tanah longsoran tuh ya. Nah, kebanyakan dari metode bore pile itu kesalahannya itu setelah ngebor dibiarkan gitu aja. Nah, seperti kasus di gedung kita di Polban, gedung M3 itu, kontraktornya membiarkan hasil pengeboran, kemudian sewaktu dicek kekuatan fondasinya itu jauh dari yang direncanakan gitu ya. Nah, sehingga solusinya waktu itu dirancang sama ini ya, sama almarhum Pak Soman. Jadi fondasinya dijadikan fondasi refoundation gitu ya. Jadi di palatnya di plat bagian bawahnya, pile cap-nya itu sekaligus dengan platnya gitu ya. Jadi sejenis refoundation gitu ya. Ini pada poin 1 kan, pekerjaan bore pile dengan casing baja ya. Jadi dibor terlebih dahulu, kemudian dipasang tulangan, kemudian dicor. Nah, pada poin 2, ini seperti ini muncul ini ya. Stack tulangannya ya. Stack tulangannya. Kemudian kalau kita lihat di bagian yang lainnya, ini sudah dimulai untuk pekerjaan kolomnya. Dan di bagian lain sudah mulai untuk pemasangan bekisting balok atau scaffolding-nya ya, bagian lain. Nah, ini seperti Bapak sampaikan di awal-awal, untuk metode pelaksanaan maupun di mata kuliah maksudnya PADP gitu ya. Di dalam pembagian joining, jadi ada yang mengerjakannya itu sering berurutan untuk di setiap joiningnya ya, supaya tidak ada idle atau waktu tunggu untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya ya. Nah, itu sekali lagi bahwa untuk bisa continue pekerjaan itu harus dirancang dan dianalisis di metode pelaksanaannya ya. Ini setelah bore pile-nya dicor dan cukup umur gitu ya, kemudian akan digali kan ya. Digali. Nah, ini dalam proyek ini untuk kolom yang di ground ke lower ground itu ini dibentuk gitu ya. Jadi si pipa bajanya itu
kontur bajanya, si betonnya itu dibobok ya, jadi dibuat bulat kalau ini. Dibuat bulat gitu, dibuat persegi ya, dari bulat dibuat persegi. Ini khusus untuk yang bagian ini aja. Karena untuk lantai ke bawahnya tetap dari baja ya. Ini untuk strukturnya seperti ini, untuk struktur kolomnya. Kalau untuk bekisting groundnya sama seperti yang telah dijelaskan ya. Nah, tapi di sini kelihatannya ini menggunakan precast gitu ya. Precast. Karena di sini ada HCS gitu ya. Jadi hollow concrete slab seperti gambar di sini ya. Jadi HCS itu hollow-nya bolongnya ini concrete slab gitu ya. Nah, bagian struktur ini merupakan elemen struktur komposit kan ya. Jadi ini metodenya dirancang memang untuk cepat gitu ya, sehingga platnya itu menggunakan pracetak gitu ya. Pracetak jadi tidak dicor di tempat gitu ya. Tidak dicor di tempat. Kemudian untuk ke atasnya juga ini dibangun kan ya. Nah, jadi dulu metode top down itu istilahnya membangun ke atas dan ke bawah secara bersamaan gitu ya. Karena apa? Karena ke bawahnya itu dipasang terlebih dahulu pipa baja gitu ya. Kemudian dicor sehingga bisa bekerja ke atas ya. Ya tentu saja betonnya telah cukup umur gitu ya. Bekerja ke atas dan ke bawah ya. Nah ini bekistingnya dua tingkatnya ya. Nah, di sini dijelaskan dari lantai ground itu kemudian diteruskan dengan struktur balok dan 4 lantai 1 ya. Jadi seperti ini. Ini tampak gambarnya aslinya seperti ini tuh ya. Nah, dari lantai ground ke lower ground, coba perhatikan. Ini kan dibongkar ya. Nah, di sini dijelaskan pembongkaran perancah lantai dasar setelah beton cukup umur dan disetujui oleh konsultan pengawas struktur ya. Nah, ini karena proyeknya cukup gede, jadi di konsultannya itu, di MK-nya itu ya, konsultannya banyak ya, jadi tidak satu gitu ya. Ya, memang kalau di proyek-proyek besar seperti pelaksana itu tidak satu gitu ya, banyak gitu ya, tergantung dari kebutuhan proyek gitu ya, dan proyek. Nah, ini ke atas juga terus dibangun gitu ya, untuk lantai 2-nya. Nah, sementara ke bawah dibangun, nah ini kelihatan kolom yang dibuat tadi itu ya, yang dibuat di lantai ini kelihatan tuh segi dan ininya bulat kan ya. Ini udah mulai penggalian kan ya, penggalian, tetapi dengan terlebih dahulu ini dipasang balok baja kan ya. Jadi dihubungkan ini balok baja, kemudian ke bawahnya digali, dan memang lubang-lubang untuk penggalian basementnya sudah dirancang dan disiapkan gitu ya, supaya memudahkan untuk akses
penggalian gitu ya. Nah ini prosesnya penggalian seperti ini untuk mengerjakan lantai B1 kan ya. Jadi seperti ini ilustrasinya ya, ilustrasi untuk menggali lantai basement B1. Nah ini proses penggaliannya adalah seperti ini gitu kan ya. Seperti ini. Nah, di dalam proses penggalian tersebut ya tentu saja melibatkan peralatan juga gitu kan ya. Melibatkan peralatan juga. Anda pernah nggak disampaikan di mata kuliah ini survei dan pemetaan untuk penggalian si bekunya itu atau yang bekunya itu atau ekskavatornya itu dilengkapi dengan alat sensor ini, alat sensor elevasi. Pernah nggak disampaikan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, ya. Nah itu kalau apa namanya ya, kalau proyeknya canggih gitu aja, nah, itu untuk menggali di lantai basement itu ya. Nah, peralatannya itu dilengkapi dengan sensor elevasi gitu ya. Jadi tidak dibidik langsung oleh seorang surveyor gitu aja. Nah, kalau metode konvensional kan dibidik gitu aja bahwa elevasinya kalau sudah terpenuhi ya cukup elevasinya sekian gitu ya, sehingga yang lainnya mengikuti elevasi yang sudah ditentukan gitu ya. Tapi kalau alatnya dilengkapi dengan alat sensor elevasi ya tinggal kemahiran dari operator dari alat berat itu sendiri gitu ya. Oke, ini proses untuk penggalian lantai basement B1-nya ya. Nah ini berlanjut terus. Jadi seperti ini ilustrasinya. Kira-kira bisa kebayang nggak? Halo? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Ya bisa kebayang. Jadi seperti ini kan ya. Ini apa namanya balok-baloknya dari baja karena ini juga dari baja ya. Nah ini udah ke B2-nya, maka yang lantai B1 sudah mulai dipasang gitu ya. Nah sementara DPT-nya mulai diangkur gitu ya. Diangkur supaya tidak terjadi longsoran ya. Oh ini zoom-nya ini nggak? Halo? Halo, Pak. Zoom-nya unlimited? Enggak, Pak. Oh enggak, ya udah. Udah habis ya? Belum, Pak. Tapi nggak tahu sih, belum 40 menit deh, Pak. Oh belum, oh, ini udah terlanjur dulu ya. Oke ya, jadi ini DPT-nya diangkur gitu ya. Diangkur, sementara yang untuk lantai B1-nya itu sudah mulai dipasang balok gitu ya.
balok baja. Nah, diharapkan untuk penggalian-penggalian itu tidak menghalangi manuver dari alat beratnya itu hanya. Nah, ini sudah kelihatan ininya untuk lantai B1 sudah terpasang struktur bajanya gitu ya. Struktur bajanya. Jadi kalau dilihat adalah seperti ini gitu ya. Dan bagian ininya nih, sudah kelihatan. Ini ke lantai di bawah-bawahnya sama prosesnya seperti tadi gitu ya. Ini selesai lantai ini, kemudian segera diangkur gitu ya. Nah ini 23 galian slope dan plat lantai B3 dengan tenaga manusia gitu ya. Karena di awal sudah sampaikan ini metode konvensional ya. Tapi kalau mau menggunakan alat berat ya bisa saja alat beratnya yang mini gitu ya. Ekskavatornya yang mini. Nah, di bagian lantai paling dasar dalam hal ini adalah B3 ya. Maka ini harus diangkur kan ya. Diangkur supaya ya tidak terangkat gitu ya. Tidak terangkat jika kondisi airnya itu cukup besar itu ya. Jadi istilah di struktur itu upliftnya ya. Nah, gambar dari angkur ini jadi kurang lebih di bagian ini adalah seperti ini. Nah, Anda bisa membayangkan bahwa angkur itu supaya bisa dipasang tulangan-tulangan itu ya kurang lebih diameternya sekitar 30 cm gitu ya. Jadi dicot disatukan dengan apa namanya lantai itu ya. Dengan lantai yang di bagian bawah. Nah, kira-kira kebayang nggak tentang pelaksanaan metode top down pada kasus ya. Jadi ininya jadi dibor terlebih dahulu ya, dibor terlebih dahulu kemudian dipasang pipa bajanya ya. Pipa bajanya. Kemudian dipasang tulang kemudian dicor. Kemudian prosesnya bertahap gitu ya. Jadi digali terlebih dahulu atau dipasang dulu ini supaya bisa mengerjakan yang ke lantai atas ya. Dan ini juga digali. Jadi metode top down yang pertama kali digunakan itu membangunnya ke bawah dan ke atas gitu ya. Kira-kira kebayang nggak? Halo? Kebayang, Pak. Bayang, Ya, Pak. prinsipnya seperti itu kan ya, prinsipnya. Tetapi metode-metode lain ikutannya kan banyak kayaknya. Ada solder pile-nya, kemudian ada apa lagi coba? Metode-metode ikutannya kalau melaksanakan metode top down seperti ini. Bisa kebayang nggak metode-metode ikutan yang lainnya apa? Metode apa, Pak? Metode ikutan, Pak? Metode-metode yang berhubungannya gitu atau yang mengikutinya. Pelaksanaan metode top down seperti ini gitu. Belum kebayang, Pak. Ya tadi kan salah satunya DPT-nya kan, pakai solder pile gitu kan ya. Terus yang lainnya apa gitu?
banyak kan ya yang saling terkait. Di sini kan harus diangkur DPT-DPT-nya itu kan ya. Di bagian lantai paling dasar juga harus diangkur. Terus apalagi barangkali ada yang bisa membayangkan gitu. Coba ada yang tahu apa? Nah ini MPK satunya gimana nih? Metode yang panjang, Pak. Gimana? Halo, apa tadi? Metode tiang panjang buat pondasinya. Ada gitu yang panjang di sini? Ada nggak? Halo, apa Mbak Trina? Yang ini Pak, yang metode apa sih Pak, yang king pose gitu Pak, ada nggak Pak? Biasanya kan suka. Beda-beda lagi nanti akan dijelaskan itu. Oh iya Pak. Ini dalam pelaksanaan metode seperti ini, apa saja yang terkait metode lainnya gitu. Tadi sudah disebutkan kan ada DPT, ada pengangkuran ya. Pengangkuran kan untuk DPT-nya, ada pengangkuran untuk di bagian pantai paling bawah. Nah, ya pertanyaannya, apalagi metode yang lainnya gitu. Kalau itu tidak dipertimbangkan, maka akan jadi kendala kan. Bintang hadir, Bintang? Hadir, Pak. Ayo, apa jawabannya? Kayak ini bukan, Pak? Metode jadi maksudnya metode yang lainnya kan, Pak, selain metode top down? Ya ikutannya metodenya apa yang lainnya gitu. Kalau melaksanakan metode top down seperti ini kan akan banyak metode-metode lain yang terlibat juga gitu. Itu apa saja gitu. Kayak metode bottom up. Bukan, Pak? Ya, itu kan untuk atasnya. Ini yang di bawahnya. Oh, Makanya Bapak kan hanya mengingatkan saja ini materi ini itu menyambung dari MPK 1 dan ini ada kaitannya juga kalau melaksanakan ke atas dengan metode ini kan metode top down itu kan atas bawah gitu. Nah di MPK 1 kan untuk struktur bawah, tapi Bapak tidak membahas fondasinya, tetapi membahas bangunannya gitu. Nah metodenya itu akan banyak kan, dan memang banyak gitu. Nah apa saja gitu. Halo, yang lainnya ada yang tahu? Mbak Fitra? Halo Mbak Fitra, ada? Mbak Fitra, ada nggak?
Ada, Pak. Ada. Itu PJ-nya sekarang ganti sama Indah atau gimana? Enggak, Pak. Emang PJ-nya berdua, Pak. Oh, berdua. Mas Putra, ada Mas Putra? Mas Putra Prasetyo? Ada Pak. Ada Pak, ada. Ada. Kira-kira apa jawabannya? Pertanyaannya yang tadi kan Pak. Gimana? Halo, gimana? Pertanyaannya masih yang tadi kan Pak. Iya. Metode-metode ikutannya apa saja gitu. Metode ini Pak. Ayo, nggak ada metode ini mah. Halo, Mas Putra? Ada jawabannya nggak? Yang tadi. Iya, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, kalau melaksanakan top down seperti ini kan akan banyak metode-metode yang harus dikerjakan gitu. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan ada DPT, solder pile-nya itu kan ya. Terus angkur-angkurnya. Nah, yang lainnya apa saja gitu. Jadi khusus untuk mengerjakan lingkup ini gitu. Nah, lingkup ini. Kebayang nggak? Halo, ada yang kebayang? Ini masuk nggak Pak kalau metode dewatering? Nah itu, dewatering itu jangan diabaikan gitu ya. Siapa ini? Indah. Indah Pak. Indah pada waktunya ya. Ya Pak. Ya itu yang lainnya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Indah itu kalau mengerjakan di bawah tanah itu jangan lupa dewateringnya. Jika apa sih namanya elevasi yang akan dikerjakannya itu di bawah muka air tanah ya. Kalau di atas muka air tanah mah ya nggak perlu dewatering. Tetapi untuk kasus-kasus lantai basement gitu aja, misalkan dua lantai gitu ya, itu dewatering harus sudah dipertimbangkan gitu. Karena kalau tidak dipertimbangkan ya akan menjadi masalah gitu aja. Nah muka air tanah kan kebanyakannya itu di atas 5 meteran gitu aja. Untuk dua lantai basement itu ya udah mulai air masuk gitu aja. Kalau di perkotaan memang 5 meteran, tapi kalau di daerah apa namanya, di daerah agak pinggiran gitu kan ya, kalau membangun lantai basement 2 meter pun sudah ada air gitu kan ya. Apalagi kalau musim hujan seperti ini. Misalkan daerah Jatinangor gitu kan ya, kan sekarang bermunculan apartemen di sana katanya. Atau daerah Soreang gitu ya, masih lahannya terbuka. Nah itu air harus dikendalikan gitu ya. Nah jadi metode ikutannya yang tidak kalah pentingnya itu adalah dewa tering saya. Nah dewa tering itu gampang-gampang susah. Kalau lahan di sekitarnya masih cukup luas, ya akan mudah gitu kan ya. Kemudian area pembuangan airnya atau area untuk penyimpanannya
Kalau memungkinkan itu mudah tuh ya. Tapi kalau tidak memungkinkan itu yang susah gitu ya. Kan air yang dibuang dari dewa tering itu kan tidak boleh dibuang semuanya kan. Harus tetap di apa sih, dijaga kestabilannya supaya tidak terjadi pergerakan di sekitar struktur yang akan dibangun gitu. Jadi tidak boleh airnya itu dikuras habis gitu aja. Nah kira-kira kebayang nggak? Halo? Sedikit terbayang, Pak. Nah jadi jangan lupa kalau mengerjakan basement itu metode dewa teringnya ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nanti akan terkait dengan fondasinya juga gitu kan ya. Jadi tidak hanya terbatas kepada metode top down saja ya kalau dewa tering ya. Pokoknya prinsipnya kalau mengerjakan lantai basement itu dewa tering harus sudah dirancang ya. Ini Zoom-nya unlimited mungkin ya? Iya, Pak, kalau Sudah. tadi notifikasinya mah unlimited. Ya, oke. Nah, Bapak ada kegiatan juga di Hotel Pio Pasteur ya, sama Pak Kajur ya. Jadi mungkin nanti sampai jam 9 saja ya, nggak apa-apa kan ya? Sisanya Baik. untuk menyelesaikan tugas saja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah ini yang pertama ya, metode top down yang pertama. Kemudian yang tadi disampaikan ada king post-nya ya. Nah ini Bapak ambilkan dari materinya Pak Geni. Mungkin dulu sudah disampaikan nggak ini? Halo? Halo, dulu dari Pak Geni udah disampaikan ini belum? Kalau nggak salah pernah, Pak. Gimana? Kalau tidak salah mah pernah, Pak. Pernah ya. Oke. Nah, yang ingin disampaikan di sini hanya tadi juga sudah disebutkan di awal bahwa metode top down dulu dengan sekarang agak berbeda ya. Bukan pengertiannya, jadi pemahamannya gitu ya. Kalau dulu metode top down itu kan bisa membangunnya bersamaan baik ke bawah maupun ke atas. Tetapi top down sekarang coba ini dibaca ya. Sistem top down gitu ya. Jadi cara pelaksanaan pembangunan gedung yang dimulai dari atas ke bawah disebut metode top down gitu ya. Nah, karena ini dengan king post. Kalau yang tadi adalah dibor kan ya sampai kedalaman tanah keras, kemudian dipasang casing ya sama dengan pipa bajanya itu kan ya. Kemudian itu dipasang tulangan dan dicor. Jadi seolah-olah itu sudah merupakan fondasi gitu ya, fondasi profile gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini dengan adanya king post, jadi profile-nya sudah seperti ini gitu ya. Memang diawali oleh profile gitu ya. Fondasinya itu. Nah, kalau yang ada king post-nya itu dari atas ke bawah dulu gitu ya. Jadi sampai struktur yang di bawah itu betul-betul cukup kuat gitu ya untuk bisa melaksanakan struktur atasnya gitu ya. Nah, karena king post itu tidak bisa dibebani kalau beton ininya belum cukup umur gitu ya. Belum cukup umur.
Oke, dari tampilan gambar ini kan ada diaparama wall, kemudian ada kolom dari struktur king post-nya. Ini proses penggaliannya ke bawah, galian tanahnya. Ada balok dan 4 lantai, ini disebutnya berulang ya. Jadi ada siklusnya. Ada siklusnya. Kalau dulu di alat berat, ngitung siklus galian, sudah hanya. Halo? Halo? Siklus galian tuh yang bagaimana Pak? Kayaknya lupa Pak. Sudah belajar alat berat belum? Sudah Pak. Sudah, Pak. Ya sudah. Jadi kalau menggali tanah, kemudian tanahnya itu dipindahkan atau dibuang gitu aja. Kan harus dihitung durasinya kan? Iya Pak. Atau pada prinsipnya semua jenis pekerjaan itu kan harus dihitung durasinya kan gitu. Iya. Benar Iya enggak? Pak. Ya? Iya betul Pak. Nah, ini contoh di dalam penggalian tanah. Kan ada volumenya kan, volume yang digali misalkan 1000 meter kubik gitu aja. Nah, itu butuh waktu berapa lama karena konstruksinya bukan konstruksi. Karena lokasi hasil galiannya akan digunakan untuk konstruksi gitu kan ya. Itu kan harus dihitung kan durasi dari 1000 meter kubik itu. Nah, dibutuhkan berapa dump truck kan gitu. Dump trucknya itu kan muter kan. Iya Pak. Diisi di lokasi galian, kemudian membuang. Truk 1 keluar kan, truk 2-nya sementara sedang diisi kan gitu. Jadi ada teori antrian juga. Kemudian truk 2 sudah diisi, keluar kan, membuang. Sementara truk 1 kan belum bisa kembali kan ya, kalau jaraknya agak jauh. Berarti diperlukan lagi truk ketiga, mungkin sampai truk kelima gitu kan ya. Pada saat truk 5 sedang diisi, ya mungkin saja truk 1 sudah standby di lokasi penggalian untuk diisi kembali gitu kan ya. Nah itu namanya siklus untuk penggalian ya. Bisa kebayang nggak? Kebayang Pak. Ya sama kalau ngecor pun begitu. Kalau ngecor dalam volume yang banyak kan misalkan dibutuhkan katakanlah untuk mengecor pondasi rep gitu ya atau rep foundation itu misalkan 500 meter kubik. Nggak, supaya gampang gini aja lah. Kapasitas beton itu kan satu truk misalnya kan 7 meter kubik kan ya. Ya. Iya Pak. Yang maksimal gitu kan ya. 7 meter kubik. Katakanlah yang akan dicor itu rep foundation 700 meter kubik. 700 meter kubik. Berapa truk? 100 truk. 100 truk. Mungkin nggak perusahaan menyediakan 100 truk? Enggak Pak. Enggak. Nah, makanya dihitung siklusnya gitu kan ya. Dihitung siklusnya. Jadi mungkin hanya dibutuhkan 10 gitu atau 8 atau mungkin 5 ya kalau tempat pengecorannya dekat gitu ya. Nah, sama untuk kasus di penggalian tanah juga gitu. Kalau lokasi pembuangannya jauh, kemudian durasinya diminta untuk cepat, maka diperlukan jumlah dump truck yang banyak gitu ya, untuk memenuhi durasi tersebut gitu ya. Nah itu hitung-hitungan seperti itu sekali lagi hitungannya di metode pelaksanaannya. Nah ini proses penggalian dan poin 4 dan poin 5 ini akan berulang sampai ke lantai yang direncanakannya. Nah ini king post tadi sudah disebutkan
nantinya akan menjadi struktur utama ya untuk elemen kolom. Nah, nanti untuk ramp foundation ini akan ditugaskan ya, akan dibuat berapa kelompok? Halo. Ya, Pak. Yang sudah berapa kelompok? 4 kelompok, Pak. 4. Cukup ya 4 kelompok ya. Nah, ini tugasnya sama ya, tapi kan tergantung dari kajian-kajian dari kelompoknya masing-masing ya. Nanti di akhir penjelasan ini Bapak akan menyampaikan poin-poin tugasnya ya, supaya pekerjaan ramp foundation itu sesuai dengan mutu pelaksanaan gitu aja. Oke, dari gambar ini bisa dipahami dengan baik ya. Sebelum beralih ke gambar berikutnya ya. Oke, ini tidak perlu dibaca, tapi Bapak ingin menjelaskan mengenai langkah kerjanya aja ya. Ini ada kaitannya dengan metode konstruksinya kan ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 aja. 6 ya. Jadi ini yang hitam-hitam ini tuh, yang hijau itu king post-nya ya. Jadi tahap pekerjaan tanah galian top down beserta ilustrasi tahapan penggalian seperti di bawah ini ya. Jadi ini penggalian untuk B1 ya. Basement B1. Jadi setelah elevasinya yang direncanakan itu sudah sesuai, maka dilakukan pengecoran kan ya. Tentu saja ada tulangannya ya. Ada tulangannya. Nah, sementara untuk B2 sampai B6 ini masih berupa tanah hanya. Bisa membedakan? Maka untuk lantai dasarnya ini dipasang begistingnya kan ya. Bisa kebayang? Bisa kan ya? Kebayang? Bisa, Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa kebayang. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Untuk proses penggalian B2 dan B3 biasanya ini dua lantai sekaligus ya. Karena untuk memudahkan manuver alatnya ya. Untuk memudahkan manuver alatnya. Nah, ini digali, kemudian di tanah galiannya disimpan di lokasi yang sudah disiapkan ini. Karena ini lubangan ya. Nah, kalau ditampak sampingnya adalah seperti ini. Lubang. Nah, ini tanah galiannya disimpan lagi di lantai paling atas. Kemudian ini ada dalam truknya. Ada dalam truk. Nah, ini kan gedung kan ya. Gedung tentu saja pembebanannya itu kan ada berat beton kan ya. Untuk beban matinya kan ya. Terus plafon dan lantai gitu kan ya. Kemudian beban hidupnya kan orang yang akan menempati bangunan kan ya. Atau orang yang akan menggunakan bangunan kan beban hidupnya kan ya. Benar nggak? Untuk desain gedung? Betul, Pak. Betul. Nah, di sini ada tumpukan tanah. Tapi kan tidak di setiap lantai ada tumpukan tanah. Hanya di jalur-jalur tertentu saja untuk proses pelaksanaan gitu ya. Jadi
dibutuhkan untuk proses pelaksanaan konstruksi kan ya, termasuk dengan dump truck-nya. Nah, oleh karena itu di dalam perancangan metode top down dengan King Post itu ada beberapa bagian yang harus dirancang ya, harus dirancang di mana rancangannya itu merupakan metode konstruksi gitu kan ya. Jadi kekuatan lantai di sini atau jumlah tulangan yang ada di sini termasuk kolomnya ya, itu akan berbeda dengan yang di sini gitu. Karena apa? Karena yang ini digunakan untuk metode konstruksinya kan ya. Nah, nanti memang akan ada pengaruhnya ke sini gitu ya, tetapi tidak begitu besar. Ada pengaruhnya terhadap area yang lainnya gitu ya. Tidak begitu besar, tapi di bagian ini yang akan besar di dalam menerima gaya-gaya akibat proses konstruksi. Oleh karena itu, seperti Bapak menyampaikan di awal-awal itu, ada metode pelaksanaan, ada metode konstruksi, dan ada metode kerja. Nah, tampilan dari gambar ini, nomor-nomor ini, dan ini alat ekskavatornya, ini merupakan urian-urian dari metode kerjanya ya. Nah, sementara untuk strukturnya, ini harus dirancang menggunakan metode konstruksi gitu ya. Kira-kira bisa kebayang nggak? Halo? Iya Pak, bisa terbayang Pak. Ya, bisa kebayang kan? Nah, makanya kalau mau merancang suatu struktur bangunan gedung itu, harus jelas dulu ya, bangunan itu diperuntukkan untuk apa, ya. Sekali lagi, bangunan tersebut diperuntukkan untuk apa, kemudian ditinjau dari segala aspeknya gitu aja. Misalkan ada basementnya berapa lantai gitu aja. Nah, kalau jumlah basementnya banyak, ya otomatis akan menggunakan prinsip-prinsip seperti ini. Jadi pasti akan menggunakan metode top down. Nah, metode top down-nya itu tadi sudah disampaikan pilihannya, apakah menggunakan bore pile seperti yang di materi yang pertama atau menggunakan king post seperti ini kitanya. Nah, kalau dengan yang prinsip tadi ya metode konstruksinya tidak begitu banyak ini ya, banyak variasinya. Artinya prinsipnya seperti perhitungan struktur gedung biasa itu aja. Tetapi kalau yang metode king post seperti ini jelas metode konstruksinya ada kan ya. Karena beberapa elemen dari struktur bangunan gedung tersebut akan dipengaruhi oleh pengubahan seperti ini. Ada timbunan tanah, ada alat angkutnya ini ya, mobil keren ini, dan ada dump truck katanya. Ini kan sudah 20 ton sendiri ini kan ya. Ini kalau full bisa 30 ton ini kan ya, yang melewati ini. Oke, kira-kira kebayangan ya. Nah, ini proses ini akan berulang ke bawah sampai ke lantai basement 6 ya. Dan ini bagian begistingnya sama ya. Tidak ada yang aneh kalau bagian begistingnya. Nah, ini sampai ke lantai ini. Nah, ini untuk rep foundation-nya. Ini harus ada metode tersendiri kan ya. Nah, karena itu ini dibuatkan tugas saja supaya kalau anak yang membuatnya bisa lebih apa sih ya, lebih kebayang itu ya, lebih kebayang. Tapi jangan lupa setiap pengecoran itu persyaratannya bagaimana dan saat pengecoran itu bagaimana ya. Nah, ini jadilah lab foundation-nya ya. Oke, ini tidak perlu dibahas
sampai reconnaissance. Nah, apabila reconnaissance-nya sudah selesai dikerjakan, maka ini ditutup kembali kan ya. Ditutup kembali, tidak bolong seperti ini. Ya kecuali kalau gedungnya beda gitu kan ya. Jadi ini ditutup kembali. Nah, untuk tugas seperti tadi kan ya, yang sudah disampaikan di awal. Untuk tugas reconnaissance itu, jadi yang pertama yang perlu dipahami itu teknik pengecorannya bagaimana ya. Ada yang mencatat nggak? Boleh Pak, lagi dicatat. Iya, dicatatnya. Jadi teknik pengecorannya bagaimana gitu kan ya. Apakah continue atau tidak ya. Kalau yang sudah harus continue gitu ya. Teknik pengecorannya itu continue atau tidak. Kemudian di dalam proses pengecorannya, apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Jadi di dalam proses pengecorannya, apa yang harus dilakukan? Misalnya saja, apakah suhu betonnya dicek? Kemudian untuk kontrolnya, apakah diperlukan termokopel ya? Tulisan biasa ya, termokopel ya. Tapi ada hanya termonya ya. Kemudian poin berikutnya, poin ketiga, proses curingnya atau proses perawatannya bagaimana ya. Nah, di dalam proses perawatan itu terdiri dari beberapa metode juga ya. Nah, mohon disampaikan dari masing-masing metode perawatan tersebut. Oke, bisa kebayang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Coba sebutkan lagi poin yang dimintanya. Poin 1 apa? Yang pertama itu teknik pengecoran. Teknik pengecorannya menerus atau tidak kan ya. Iya. Terus yang kedua, Apa yang harus dilakukan saat pengecoran? iya, apakah perlu dicek suhu betonnya Kontrolnya. Iya, Pak. dan kontrolnya ya, kontrol suhunya menggunakan termokopel. Yang ketiga, proses apa itu? Curingnya, Pak. Curing atau Proses perawatannya ya. Nah, mungkin Anda akan menemukan hal-hal yang lain dari 3 poin itu. Ya disebutkan aja ya. Karena kalau metode itu kan berkembang ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk poin keempatnya, kalau ada hal yang di luar 3 poin itu disampaikan saja ya. Karena masalah metode itu selalu berkembang. Oke, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Kalau belum ada, kira-kira berapa hari tugas ini akan dikumpul? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari? Kalau tugasnya itu dalam bentuk apa, Pak? Dalam bentuk Word? Ya, buat aja. Kalau minggu depan bagaimana, Pak? Berarti seminggu, bukan per hari kan? Iya, Pak. Berarti ngumpulinnya sebelum hari Rabu, Pak, hari Selasa. Hari Selasa. Iya, Pak. Sebentar. Itu dari siapa itu? Dari Bintang, Pak. Dari Bintang, Pak.
Nah, ini yang lainnya Mbak Trina, gimana Mbak Trina? Kalau Trina mah ngikut yang lain aja, Pak. Oh gitu. Yang lainnya mau ikut atau enggak? Iya Pak. Bintang aja, Pak. Ikut, Pak. Ikut, Pak. Ikut PJ aja, Pak. Ikut, Pak. Ikut. Pak. Oke, kalau begitu yang lainnya juga kelihatannya condong ke ikut gitu ya. Ini gimana Muhammad Rizky? Setuju? Selasa depan? Setuju, Pak. Setuju ya. Terus Mas Putra? Mana Mas Putra nih? Mas Putra tidak ada. Setuju Pak. Oke, setuju ya. Ini Mas Irsad Trinanda, Iya Pak. setuju nggak Selasa? Iya setuju Pak. Nah, sekarang pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya mengikuti yang sudah ada atau beda lagi? Yang sudah ada aja, Sudah Pak. ada, Pak. Aja Pak. Sudah ada, Pak. Biar Iya. gampang dibaginya. Oke, berarti kelompoknya begitu yang sudah ada kan ya. Nggak ada masalah kan ya kelompoknya ya? Insya Allah tidak ada, Pak. Tidak Pak. Ya, Pak. Jadi bisa bekerja sama gitu kan ya? Halo, bisa bekerja sama kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya banyak kejadian gitu ya. Kalau ngerjain tugas itu kan Bapak sering ngobrol ya. Kalau kondisi normal itu sering ngobrol dengan mahasiswa gitu ya. Ya suka menanyakan ada kendala atau gimana. Kemudian kalau terlambat gitu ya atau tidak ada komentar juga sering menanyakan. Dan dari sana suka sedikit terbuka gitu ya bahwa kendalanya ya begini gitu ya. Jadi artinya dikerjakan sendiri gitu aja. Dan jangan sampai seperti itu gitu aja. Jadi memang harus kompak di dalam melaksanakan tugas-tugas itu ya. Ya karena kita juga tidak tahu kan bahwa kita nantinya akan bekerja di bidang apa gitu kan ya. Nah, oleh karena itu di dalam mengerjakan tugas-tugas ini kekompakan itu sebagai bekal untuk bisa bekerja nanti gitu kan ya. Nah bisa dibayangkan oleh Anda kalau tidak kompak kemudian Anda ditempatkan di bagian pekerjaan yang waktu tugas nanti tidak pernah melaksanakan pasti akan banyak kendala gitu ya. Ya berbeda dengan yang sudah mengerjakan ya. Jadi sedikitnya punya gambaran gitu ya. Karena proyek itu sekali lagi proyek konstruksi kan dikatakan unik gitu ya. Pasti kalau orang-orang manajemen memberikan apa sih pemaparannya di awal-awal itu bahwa proyek konstruksi merupakan pekerjaan yang unik gitu ya. Ya karena dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain gitu ya. Jadi tidak bisa kita hanya mengenalkan textbook saja itu ya. Ya seperti mengerjakan file cap. Kalau secara textbook kan gampang gitu ya.
mengerjakan PLK itu secara textbook gampang ya. Tapi kalau begitu jumpa dengan air, nah itu bisa babak belur ya. Yang tadinya dirancang PLK itu 2 minggu jadi, ini 1,5 bulan baru bisa selesai gitu ya. Karena masalah air gitu ya. Itu sering kejadian di lapangan itu adalah seperti itu gitu ya. Oke, kalau pembagian tugasnya tidak ada masalah ya silakan aja sesuai dengan tugas sesuai dengan kelompok tugas yang sudah ada ya, kelompoknya jadi sama aja ya. Ini masih Pak Nadia, bisa nggak? Insya Allah Pak bisa. Jangan salah lagi ya. Iya Pak. Ya. Terus Mbak Veronica? Iya Pak. Oke ya. Mbak siapa? Mbak Sipa Nadia, sudah sehat Mbak sekarang? Udah Pak, Alhamdulillah sekarang. Iya, semoga terus aja ya. Tidak kamu lagi. Iya Pak, siap. Makasih Pak. Iya, ya. Sebentar mau nanya ini aja ke Mbak Sipa Nadia. Dari dokter suka dari dokter suka dikasih pengencer ini darah nggak? Enggak sih Pak. Enggak ya? Biasanya dikasih ini apa? Vitamin C yang dosis tinggi. Oh, gitu aja. Vitamin aja ya. Iya. Jangan obat-obatan lain. Obat itu kan racun gitu ya. Iya Pak. Jadi kebetulan dulu Bapak kosnya kan waktu kuliah itu sama anak-anak kedokteran gitu ya. Jadi kalau sakit itu jangan makan obat katanya. Harus makan vitamin. Kemudian makannya sama porsinya gitu ya. Walaupun terasa tidak enak, harus dibuat enak gitu. Bisa nggak? Iya Pak, bisa. Makan itu tidak enak, tapi harus dibuat enak gitu. Harus dihayati Pak makannya. Nah, gitu maksud Bapak itu ya. Jadi dihayati, jadi porsi makan tetap aja walaupun sakit ya. Iya, dinikmatin we Pak makannya biar enak. Nah, teman-teman Bapak menyarankan itu seperti itu. Kecuali kalau penyakit dalam memang harus dipakai obat katanya. Tapi kalau masalah penyakit karena kondisi-kondisi gitu ya. Ya, vitamin aja gitu ya. Nah, kalau COVID kan dulu belum ada COVID ya. Jadi belum tahu juga kalau masalah COVID ya. Tapi kalau COVID kan kata dokter-dokter sekarang ya harus 3M gitu aja. Harus 3M itu aja dijaga ya. Baik, Pak. Nah, terakhir, Mbak Yulianti, gimana? Ada yang ingin disampaikan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya. Jadi, tugasnya dikumpul hari apa? Hari Selasa minggu depan. Selasa. Mau dikumpul? Malam. Malam aja, Pak. Malam, ya oke ya. Maksimal jam 9 ya. Baik, Pak. Tolong dicatat itu aturannya. Karena Anda mintanya minggu depan hari Selasa, kemudian jamnya maksimal jam 9. Baik, Pak.
Oke ya, itu dicatat ya mengenai penyampaian laporannya. Oke, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 8.52. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, jadi perkuliahan hari ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Bapak mohon izin untuk lab ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. Pak.